Udah muncul ya? Nge-recordnya udah? Udah. Udah? Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sistem ekspresi manusia. Sebelumnya, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri dulu. Dengan saya sendiri, Maria Goretti Dihil, dengan NIM 2019-016042. Dan juga teman saya Trifonia Metrisiana Baulaun dengan NIM 2019-016017. Dan juga dengan teman saya Faza Nurfitria dengan NIM 2019-016026. Ya ampun jaringannya. Yang pertama, pengertian sistem ekspresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah terakumulasi dalam tubuh agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Ekskresi sendiri berkaitan dengan pengeluaran senyawa-senyawa nitrogen. Anatomi dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Yang pertama, kulit. Kulit merupakan benteng pertahanan tubuh kita yang utama karena berada di lapisan anggota tubuh yang paling luar dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Kulit atau integumen mengekspresikan keringat. Lanjut, susunan kulit. Yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan luar atau kulit ari. Yang kedua dermis, yaitu lapisan dalam atau kulit jangat. Yang ketiga hipodermis, yaitu jaringan ikat bawah kulit. Adapun fungsi kulit yaitu yang pertama mengeluarkan keringat, yang kedua sebagai pelindung tubuh, yang ketiga sebagai tempat menyimpan kelebihan lemak, yang keempat sebagai tempat mengatur suhu tubuh, yang kelima tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Yang kedua, paru-paru. Fungsi utama paru-paru adalah sebagai alat pernapasan. Namun, perangkat tersebut juga erat efek samping dengan sistem ekskresi. Hal ini karena CO2 dan udara yang merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah akhirnya akan dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Proses ini dapat berjalan dengan baik karena dibuang dengan difusi di alveolus. Proses ini banyak bermuara di kapiler yang memiliki sel. Yang berikutnya fungsi paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap udara.
Yang berikutnya, Faza. Halo, Faza. Halo, Faza. Faza, halo. Iya. Selanjutnya yang ketiga, hati. Beberapa fungsi hati dalam proses ekskresi manusia. Yang pertama, menghancurkan darah merah yang sudah tua. Yang kedua, membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti racun, obat-obatan, dan alkohol. 3. Membantu metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Yang keempat, menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa saat kadar glukosa darah rendah. Yang kelima, menyimpan asam folat, zat besi, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, B12, D, dan K. Yang keenam, memproduksi kolesterol dan trigliserida serta protein pembawanya agar dapat dialirkan dalam darah. Yang ketujuh, memproduksi protein seperti albumin yang berguna menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Yang kedelapan, memproduksi cairan empedu yang bertugas membantu pencernaan makanan. Selanjutnya, ginjal. Ginjal adalah organel ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran atau terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Adanya fungsi ginjal yang pertama, menyaring zat-zat sisa metabolisme dari aliran darah. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam basa melalui urin. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Yang keenam, menghasilkan hormon epitrogetin yang berperan dalam membantu pembuatan sel darah merah. Selanjutnya, anatomi ginjal dan bagian-bagian ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah tua karena mengandung banyak kapiler darah. Organ ini terletak di dalam rongga perut bagian belakang agak ke atas. Masing-masing sisi ginjal disambungkan oleh membran transparan yang disebut renal kapsul yang membantu memproteksi kedua ginjal dari infeksi dan trauma. Bagian-bagian dari ginjal ada dua. Yang pertama,
korteks. Yang kedua, pelvis renalis. Berikutnya, gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, diabetes insipidus. Yang kedua, batu ginjal. Yang ketiga, uretris. Yang keempat, pneumonia. Yang kelima, asma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.